warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Sekarang kita akan melakukan pembelajaran. Namun sebelum itu Bapak minta satu orang pimpin doa. Kita berdoa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Siapa yang bisa hadir hari ini? Siapa? Novel kenapa? Aisyah. Semua ada berita? Sakit? Isi. Ya. Oke. Bapak minta semua berdiri. Kita menyanyikan lagu. Siapa tahu lagu Tanah Airku? Tahu? Baik. Semua menyanyi, kasih kuat suaranya. Oke? Berikan lagu nasional ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya Bapak harapkan sebentar dalam pembelajaran kita boleh menunjukkan sikap yang baik. Dalam pembelajaran sikap gotong royong dalam diskusi. Nah, dalam pembelajaran hari ini Bapak juga mau mengajarkan supaya kita bisa memahami pelajaran apa ini sebelum ingat bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran hari ini Bapak mau kita bisa mengetahui cara membuat teks narasi dengan menggunakan kata hubung antar kalimat. Setelah kita ketahui nanti sebentar kita pahami apa itu teks narasi, kita akan membuat teks narasi tersebut. Oke? Ya. Nah, sebelum masuk pada materi, Bapak mau tanya dulu pembelajaran kita minggu lalu. Yang Bapak ajar sebelumnya apa? Tentang apa? Kata hubung. Lebih tepatnya. Kata hubung antar kalimat. Jadi setiap kalimat ada kata hubung. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kata hubung antar kalimat itu? Apa yang kalian ketahui? Kata yang menghubungkan dua kalimat. Nah, kata yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Apa? Contoh kata hubung apa? Contohnya dan, lalu, dengan, apa lagi? Kemudian. Nah, bagus.
Setelah itu, oke, bagus, baik. Ya. Jadi ada banyak yang tahu, ada yang menunjukkan waktu dan lain-lain. Sebentar, kalian akan gunakan itu dalam membuat teks narasi. Jadi yang kita pahami sebentar apa itu teks narasi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang teks narasi? Ada yang sudah ketahui apa itu teks narasi? Apa? Belum. Gimana belum pernah dengar teks narasi? Coba sampaikan saja apa itu teks narasi yang kalian ketahui. Menurut saya teks narasi adalah ini. Ayo, tidak apa-apa, sampaikan saja. Menurut saya teks narasi adalah ini. Apa? Siapa yang bisa sampaikan? Kasih pendapat saja. Tidak memikir salah benarnya. Ayo, teks narasi, oh teks narasi ini teks yang panjang. Nah, sampaikan saja. Ya, teks yang ada kata pendukungnya. Ayo jawab. Apalagi siapa yang bisa? Teks narasi. Oh, teks narasi ini. Contohnya misalnya saya waktu lahir belum sekolah tapi sekarang sudah sekolah. Jadi apa itu? Apa artinya? Teks yang apa? Proses. Ada proses. Itu. Nasira ya? Ya, Nasira. Nasira jawab proses. Berarti cerita yang ada prosesnya. Oke, kita masuk pada materi. Semua perhatikan ke depan. Nah, apa itu teks narasi? Dengar membaca ke depan. Di depan, perhatikan semua ya. Teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa. Nah, sudah bilang tadi proses, berarti ada peristiwa, kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan tuntutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi, tetapi juga hanya khayalan saja. Jadi suatu peristiwa bisa peristiwa itu benar-benar terjadi, tetapi juga ada cerita yang hanya khayalan saja. Oke? Dalamnya itu ada proses, ada peristiwa, ada kronologis, ada suatu hal yang terjadi. Macam dibilang tadi, lahir dia mungkin belum sekolah, sekarang sudah sekolah. Berarti selama itu ada prosesnya. Mungkin dia TK dulu baru SD ya. Itu proses. Nah, selanjutnya contoh teks narasi. Perhatikan. Yang pertama ada apa? Cerpen. Kedua? Novel. Yang ketiga? Apa itu cerita inspiratif? Adalah teks yang bilang teks apa yang inspiratif kok? Ada kalimat inspiratif kok ini. Teks yang berisi perjuangan hidup seseorang berpengaruh terhadap orang lain sehingga mereka begini. Maksudnya dia menginspirasikan dari teks itu. Misalnya tadi pakai contoh cerita edukatif, dia memperjuangkan hak sekolah untuk wanita. Jadi boleh terinspirasi dari edukatif dia berjuang. Oke? Selanjutnya ciri-ciri teks narasi. Perhatikan. Teks narasi berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Itu teks narasi. Kemudian selanjutnya, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Jelas, bukan dari lahir masuk SD. Ada ceritanya, harus dia lahir, dia berusaha untuk berbicara dulu, dia belajar berjalan, semua ada cerita di dalamnya. Jadi ada alur yang jelas. Kemudian terdapat suatu peristiwa maupun konflik, ada peristiwa atau konflik di dalamnya. Pokoknya semuanya dalam teks diceritakan, itu prosesnya. Ya, perhatikan sini, balik perhatian ke depan. Selanjutnya, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Ya, teks naratif itu ada temanya apa, ada latarnya, ada alur. Contoh teks naratif, contoh teks narasi yang pendek, ya, yang pendek. Atau seperti berarti yang pendek ini seperti contoh teks narasi yang cerpen tadi. Toh, teks narasi ada cerpen, apa lagi? Novel, apa lagi? Itu 3 contoh. Nah,
sebelum berangkat mereka serang ada peristiwa di dalamnya. Paham? Di mana? Ya, dan kalian membuat teks narasi nanti. Kalian buat peristiwa. Nah, Kelas mana? kemudian dalam teks narasi itu ada apa? Kata Di mana? kata umum. Di mana kata umum contohnya di sini? Paragraf pertama. Yang mana? Dan. Aku dan keluargaku. Ada kata umum dan. Kalau tidak ada kata dan, aku keluargaku kan sudah jelas kalimatnya. Hah? Jadi kata umumnya dan. Ini kemudian masuk tidak? Masuk. Kata umum. Kemudian, ya. Aku bangun pukul pagi. Pukul 5 pagi. Kemudian, itu kata umum. Membantu ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Ini sebelum pergi, sebelum. Itu kata umum. Jadi untuk memperjelas kalimat satu dengan kalimat yang lain. Oke. Semua paham materinya? Nah, kalau kalian sudah paham tentang teks narasi, bapak membuat kelompok. Bapak membuat 5 kelompok, dengarkan namanya. Dengarkan nama kelompoknya. Kelompok 1, langsung ingat nama kelompoknya, datang ke ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ingat kelompok 1. Nasira, Alfa, Umaira, dan Yasa. Oke, kelompok 2. Rehan, Bain, Sarin, Karunisa, dan Ayu. Kelompok 3. Albi, Ariana, Fandi, Alia. Kelompok 4. Kairil, Rifki, Sarah, dan Nasrin. Terus saya ikut. Ya Sarah. Nasrin saja. Kelompok 5. Aila, Yunita, Ilham, dan Aska. Sama-sama. Terus lihat kelompoknya. Kapan mau memberikan bahan ajar dari KPD ya? Perhatikan baik-baik. Bahan ajar dari KPD. Ya. Semua perhatikan di depan. Ayo, perhatikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan ke depan. Ya, di LKPD itu baca sih ada disuruh tulis kelompok berapa, kemudian tulis nama anggota kelompoknya. Setelah itu lihat. Setelah itu ada langkah kegiatan. Kelompok 4 dan kelompok 1 perhatikan. Nah, dalam perhatikan kelompok 1. Di langkah kegiatan itu kalian perhatikan. Kalian akan mengerjakan apa? Perhatikan langkah kegiatan petunjuknya apa? Ya, petunjuk yang disuruh kalian, yang diperintahkan kepada kalian dibaca di langkah kegiatan. Apa yang akan kalian buat? Oke? Setelah itu buka halaman selanjutnya. Kalian lihat di situ apa yang diperintahkan. Kalau ada yang belum dipaham, tanyakan. Oke? Silakan. Kerja kelompok diskusikan baik-baik. Silakan diskusi. Maksudnya namanya, bukan orang itu berapa? Semua. Siapa yang nulis? Nah, ini kalian namanya ini. Baca itu apa ini? Nah, coba lihat di halaman kedua. LKPD di halaman kedua perhatikan. Yang ada gambar. Lihat. Tolong perhatikan dulu biar kalian tahu caranya. Ya. Apa tadi? Teks cara lihat sini yang diperintahkan di LKPD. Amatilah gambar di bawah ini. Kemudian buatlah teks narasi
dengan menggunakan kata hubung antar kalimat. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan teks narasi itu apa? Teks narasi adalah teks yang ada peristiwa, ada kronologisnya, ya, ada alur ceritanya. Paham? Nah, ini ada gambar. Gambar pertama, coba lihat dulu, Bapak tanya. Gambar pertama gambar apa? Nazira, perhatikan dulu. Gambar pertama gambar apa? Ibu menggendong Ibu menggendong bayinya. bayi. Coba itu. Kemudian gambar kedua. Bayinya lama-lama menjadi. Nah, sudah belajar berjalan itu. Toh? Sudah tahu berjalan. Yang ketiga apa? Yang jalan-jalan. Perhatikan baik-baik. Yang Masuk ke TK, masuk Nah, ke TK. masuk ke TK ceria. Berarti dia sudah TK. Dari dia lahir, dia bisa berjalan. Kemudian dia masuk ke TK. Tidak kabur, Pak. Toh? Gambar keempat apa? Masuk sekolah. Setelah TK langsung masuk SD. Kalian buat teks narasi dari gambar ini. Berarti ada kronologisnya. Tidak mungkin dia dari lain langsung ke SD. Jadi buat cerita kasih jelas ya. Bagaimana proses yang terjadi di dalam dari gambar yang kalian amati. Oke? Bapak membaca di situ ada peristiwa nanti, peristiwa apa, ada kronologis. Kemudian dalam ceritanya menggunakan kata hubung antar kalimat. Ya, ada kata hubung dalam nanti. Paham? Silakan lihat, diskusikan dengan teman-temannya. Coba kalian lihat di bahan ajar itu ada contoh teks narasi. Ini bahan ajar, perhatikan. Kamu bisa kan itu ada seorang anak toh? Berikan namanya siapa terserah. Oh, namanya Rifki lahir ya. Boleh kalian simpan umur sekian. Dia bisa berjalan. Umur sekian dia masuk TK. Umur sekian dia masuk SD. Ya paham? Lihat, ada namanya seorang dipakai. Tidak usah berapa lagi. Ya, ya. Belum kesimpulan. Belum. Halaman sebelumnya dulu. Jangan mungkin itu tadi kita. Ya. Kita terserah bersama. Ya coba. Ya, kalian perhatikan ke depan. Kalian lihat setelah kalian membuat teks narasi pada gambar, kalian lihat lembaran terakhirnya. Bukan lembaran terakhir dia KPD. Nah, di situ apa yang bilang di situ? Kesimpulan apa yang kalian dapatkan setelah menyusun teks narasi? Nah, kan tadi kalian perhatikan sini nomor 4. Perhatikan di sini. Kalian tadi telah membuat teks narasi dari gambar yang ada. Toh? Sudah? Atau sebentar yang itu? Siapa yang sudah? Sebentar. Kalau yang sementara boleh dilanjutkan. Nah, yang sudah boleh dilihat kesimpulannya. Nah, kesimpulan apa yang kalian dapatkan setelah menyusun teks narasi? Nah, apa yang kalian dapatkan setelah kami menyusun teks narasi, kami dapat mengetahui apa? Tuliskan saja. Silakan tulis apa? Kalian boleh tulis teks narasi. Saya dapat ketahui tentang ini. Ya, paham? Oke. Kalau tidak tahu, silakan ditanyakan. Ya, ini paham? Paham.
Ya. Kelompok lain perhatikan. Nah, di sini perhatikan. Kelompok lain perhatikan. 1, 2, 3, 4. Di sini dia bilang beberapa bulan kemudian dia TK toh. Beberapa bulan kemudian dia SD. Nah, berarti tidak sampai 1 tahun kalau dia TK. Ya, toh? Jadi kita juga cuma beberapa bulan. Selama dia di TK, kita belajar, membaca, dia masuk ke SD. Berarti kan mereka masih kurang kan? Oke. Aplaus untuk kelompok 5. Sekarang kelompok 4. Tidak usah keluar masuk. Kelompok ini 4. Kelompok 4. Enak, waktu berjalan. Ya, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan ke depan, menghadap ke depan. Menghadap, ini teman. Menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Balik, balik saya. Balik ke sini, balik ke sini. Kami dari kelompok 4 akan memperlihatkan hasil Mempresentasikan. Hasil diskusi kelompok 4. Langsung bacakan. Dia pakai nomor lain, ini yang teks disambung. Tidak ada nomor. Baca saja, itu satu cerita itu nah. Itu nomor itu teks dalam jadi satu. Dari berapa nomor dalam? Lanjut. Kelompok 1 perhatikan. Saya tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Bapak berikan masukan ya. Sebentar, ayo kelompok 3 maju. Kelompok 3 maju. Jalan ketiga, kelompok 4. Masih ada beberapa yang masih terbaik bisa masih bermain. Perhatikan temannya. Perhatikan temannya di depan. Ayo, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 2015, ada tanggal 2015. Terakhir 2015 bulan April tanggal 8. Bagus jalan Yang tetap, itu tetap. 17 Mei tanggal 20. Bagus TK 2018 bulan Januari tanggal 10. Bagus masuk SD tanggal 2020 tahun 2021 bulan Mei tanggal 9. Ya, biasakan tanggal dulu, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Bagus
Kelompok 2. Tidak usah yang lain. Jangan ikut ya. Perhatikan. Perhatikan ini. Jadi tiap kelompok 3. Kelompok 3. Perhatikan. Semua kelompok yang sudah perhatikan temanya. Masih ada beberapa yang kiri. Masih ada dijelaskan. Semua perhatikan. Ayo, baik. Bukan ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ibu menggendong bayi yang bernama Sarah. Sarah diajar berjalan oleh kedua orang tuanya. Sarah pun didaftarkan akan dimasukkan ke TK atau PAUD. Setelah itu Sarah pun masuk SD sekolah dasar. Ya, lanjut baca. Kesimpulan yang kami dapatkan. Kami mendapatkan sebuah kisah perjalanan manusia. Kami mendapatkan proses perjalanan hidup. Dan kami telah mendapatkan perjalanan hidup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus, kelompok 2, ayo. Kelompok 1. Maju sedikit. Kelompok 2. Silakan. Kedua, perhatikan sini. Di sini, di depan. Oke, perhatian ke depan. Bapak sudah jelaskan tadi. Lihat, petunjuknya itu di atas gambar. Amati gambar di bawah ini, kemudian buatlah teks narasi dengan menggunakan kata lain atau kalimat. Di sini kan ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, ada nomornya. Tetapi lihat, kan di sini kalian disuruh membuat teks narasi. Tidak perlu pakai nomor lagi, jadi satu teks. Ada paragraf di dalamnya. Bukan nomor 1 ini, kan? Kecuali di nomor, perhatikan. Kecuali tadi di sini disampaikan bahwa silakan kalian tuliskan apa arti dari gambar, apa maksud dari gambar 1, gambar 2. Boleh kalian bernomor, tapi kan di sini bilang buatlah kalimat teks narasi. Berarti apa teks narasi? Teks yang apa? Ada peristiwa. Lihat baik-baik, perhatikan sini. Nah, teks narasi apa? Teks baik-baik. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian yang disusun. Perhatikan baik-baik. Di situ ceritanya dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 itu disusun ceritanya. Jadi suatu cerita tidak perlu pakai nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3. Perhatikan baik-baik. Masih salah. Rata-rata Bapak tadi sudah baik, tetapi masih pakai nomor. Kan Bapak bilang tadi, di sini di gambar ada nomor, tetapi kalian jadikan paragraf ceritanya itu. Ya, karena itu adalah teks narasi. Ini contohnya. Bapak tunjukkan tadi contohnya. Nah, ini kan ada pidana, kan? Di sini
sini ada dua paragraf disebutkannya, ada dua paragraf cerita teks narasi, cerita pendek. Ada peristiwa. Di gambar pertama itu dijelaskan ada digambarkan seorang anak baru lahir. Gambar kedua dia sudah bisa berjalan. Gambar ketiga dia sudah masuk TK. Gambar keempat dia sudah masuk SD. Kalian buat cerita contohnya seperti ini. Ada seorang pasangan suami istri mempunyai anak yang bernama Bagus. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian ada kata hubung. Ada kalimat. Kemudian setelah Bagus berumur 2 tahun, Bagus sudah bisa berjalan. Ya, Bagus sudah bisa berjalan dan Bagus sudah mulai lancar berbicara. Berarti ada Bagus bisa berjalan, ada kata dan bisa berbicara. Jadi ada kata hubung. Itu kalian susun jadi satu paragraf. Bisa pahami teks narasi? Ya, seperti ini contohnya yang saya jelaskan tadi. Di situ kalian masih harus beberapa tulis menggunakan nomor. Ya, susun saja sesuai paragraf sesuai gambarnya. Dan dalam teks narasi kalian menggunakan kata hubung. Ya, diperhatikan ya. Oke. Nah, lihat kesimpulan. Lihat kesimpulannya. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan setelah menyusun teks narasi? Ya, sudah bagus tadi. Nah, setelah menyusun teks narasi, saya bisa menggunakan apa? Kata hubung antar kalimat. Saya sudah menyambungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Ada beberapa tadi yang Bapak lihat sudah bagus. Hanya ini saja. Sudah paham apa itu teks narasi? Paham? Saya sudah paham. Nasilah apa itu teks narasi? Teks yang apa? Ada peristiwanya. Kalau macam kita ada peristiwa di dalamnya. Buat saja teksnya, tidak perlu ditaruh nomor. Maka tadi itu berarti bukan teks narasi kalau ada nomor. Nomor 1, gambar 1 ini, artinya nomor 2 ini. Nah, kalau kalian gunakan nomor, tidak ada kata hubung di situ. Cuma arti gambarnya, oh gambar 1 ini, gambar 2 ini. Kalau kalian susun menjadi teks narasi, pasti ada kata hubung. Misalnya, kemudian setelah dia berumur 7 tahun dia masuk ke SD. Kan ada kata setelah. Dipahami ya? Paham? Oke. Perhatikan ke depan, Bapak mau bagikan soal ini dikerja secara mandiri. Ya? Ini soalnya dikerja secara mandiri. Jangan lupa tulis nama. Ya. Oke. Setelah perhatikan ke depan. Setelah kalian mengerjakan tes evaluasi, perhatikan semuanya, perhatikan ke depan. Nah, Bapak mau bertanya dulu, apa saja yang kalian telah pelajari hari ini? Pelajaran apa? Apa saja yang kalian telah pelajari hari ini? Apa? Teks, narasi, apa lagi? Menghadap ke depan. Kita pusing ke depan. Ya, apa saja yang kalian sudah pelajari? Narasi apa? Yang kalian sudah pelajari? Teks, apa lagi? Narasi, apa lagi? Kata hubung. Hari ini kita membuat apa tadi? Di rangka pendek kita buat apa?
kita membuat teks narasi dengan menggunakan apa? Masuk. Kata hukum. Jadi kita buat teks narasi menggunakan kata hukum akar kalimat. Nah, apa yang belum kalian pahami? Apa yang kalian pahami? Apa yang belum dipahami? Paham? Sudah? Nah, apa perasaannya dengan pelajaran hari ini? Apa perasaannya? Senang itu bagaimana? Senang itu bagaimana? Saat mengerjakan apa? KPD. Ya, oke? Ya. Sebelum oke, untuk menutup pembelajaran perhatikan ke depan. Ya, sekarang kita akan menutup pembelajaran hari ini. Bapak minta satu orang kasih kesimpulan. Nasira, siapa yang bisa? Nasira bisa kesimpulan. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Nasira, apa? Ayo, apa yang Nasira dapatkan hari ini? Ilmu apa yang kalian kau pelajari? Kesimpulannya pembelajaran hari ini. Apa yang kau sudah tahu? Bisa memahami apa itu teks? Narasi. Beri aplaus untuk Nasira. Oke. Sekarang kita akan menutup pelajaran. Kita satu orang pimpin dalam doa. Doa penutup ya. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.